Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat, ya. Ini topik kita hari ini tentang Interface Design Principles. Nah, ini adalah materi kelanjutan dari materi 3 kemarin, ya. Nah, untuk materi sudah ada di LMS, ya. Kalian bisa download dan mungkin bisa pelajari di sana. Oke, saya lanjut lagi. Kita langsung masuk saja. Oke, overview hari ini HCI Design Concept dan Design Principles, ya. HCI ini maksudnya adalah Human Computer Interaction, ya teman-teman, ya. Jadi jangan bingung antara HCI dengan IMK itu sama saja. Nah, untuk General Design Principles nanti kita juga mempelajari tentang prinsip-prinsip desain. Itu dapat diterapkan dalam segala bidang. Beberapa prinsip adalah penting untuk computer interface. Kemudian mengikuti General Design Principles dapat menjamin bahwa basic human factors akan dievaluasi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan human factors. Oke, yang akan kita pelajari hari ini mengenai visibility, affordance, constraints, lalu ada mapping, causality, transfer effect, idiom, kemudian individual differences. Nah, menurut Donald Norman, ini nanti kita bisa melihat bahwa untuk interface itu sangatlah penting, sangatlah menjadi dasar ketika kita atau mungkin manusia berinteraksi dengan komputer itu. Nah, antarmuka ini sangat penting sehingga Donald Norman ini membuat buku ya yang berjudul The Design of Everyday Things. Di mana ini nanti ada visibility. Visibility ini yang berhubungan dengan indera penglihatan kita yang bisa kita lihat dan kemudian kita bisa olah informasi tersebut dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, ini visibility ini dengan melihat interface yang ada, user dapat mengerti sistem apa yang sedang dihadapi kemudian bekerja dan melakukan suatu tindakan dengan sistem tersebut. Bagian-bagian yang penting dari sistem harus terlihat dan dapat digunakan dengan jelas. Jadi jangan sampai untuk interface nanti terlihat ambigu sehingga untuk visibility-nya pun akan membingungkan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di interface itu harus jelas. Contohnya ini untuk visibility ya. Kita bisa melihat untuk yang gambar paling kiri kita bisa melihat untuk panel-panelnya ya. Nah, kemudian untuk jam waker kita sudah tahu bagaimana cara untuk setnya, untuk set alarmnya, kemudian untuk mematikan alarmnya. Lalu kemudian untuk yang telepon ini kita langsung tahu ya untuk menghubungi seseorang berarti harus ada nomor atau kode yang harus kita pencet di sana, kemudian baru nanti akan tersambung dan terhubung pada lawan bicara kita. Nah, yang penting kita bisa tahu langsung untuk panel-panelnya ini apa saja. Tetapi untuk panel yang paling kiri tentu saja kita harus memerlukan training untuk beberapa pegawai atau calon pegawai karena memang harus mempelajari panel-panel tersebut. Kemudian untuk affordance, good affordance ini penampilan dari objek atau interface mengindikasikan bahwa seharusnya digunakan apa yang harus kita pencet ketika kita akan menutup file, apa yang harus kita klik ketika kita akan save data. Nah, itu harus sesuai dengan icon-iconnya. Jadi contohnya untuk scroll bars, untuk moving up, down button, kemudian ada beberapa tombol di sana seperti ketika kita melihat keyboard di laptop kita ya teman-teman ya. Kita langsung tahu mana yang harus kita pencet, mana yang harus kita berikan tindakan. Jadi seperti tombol kanan, kiri, atas, bawah ini pun kita sudah paham. Untuk tombol panah ke kanan ini berarti kita harus bisa menuju ke next ya atau ke data berikutnya, dan juga untuk yang tombol tanda panah ke kiri ini pada
keyboard kita sudah tahu itu berarti untuk klik untuk previous atau data yang sebelumnya. Nah, itu secara langsung kita langsung tahu ya tindakan-tindakan yang akan dihasilkan dari button-button yang kita pencet. Nah, ini maka dari itu untuk icon, kemudian metafor, gambar yang sederhana ini sangat penting supaya untuk usernya pun bisa langsung mengerti kebutuhannya, mengerti tujuannya, dan mengerti tombol ini untuk apa, manfaatnya untuk apa. Harus jelas. Oke, menurut Norman, affordance ini dibedakan antara perceived dan real. Nah, untuk physical object ini mempunyai real affordance. Sedangkan untuk virtual items itu mempunyai perceptual affordance. Dalam bidang komputer, affordance selalu perceptual dan bukan physical ya. Kemudian untuk perceptual object ini menyadarkan pada pembelajaran conventions atau konvensional. Untuk gambar yang panel pintu ya, gagang pintu ini, kita langsung tahu fungsinya untuk apa dan goalnya apa nanti. Ketika kita membuka pintu ya, kita harus memegang panel ini atau gagang pintu ini, kemudian kita bisa membukanya, kemudian kita bisa masuk ke ruangan tertentu. Ini secara langsung dari otak kita pun sudah langsung tahu teman-teman, secara otomatis kita bisa langsung tahu fungsinya apa dan kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu otak bisa langsung menangkap ya. Kemudian untuk contohnya untuk gambar cangkir, kita bisa langsung tahu bagaimana cara kita bisa meminum dari cangkir tersebut. Berarti kita harus memegang dari mungkin tangkai cangkirnya, lalu kemudian kita bisa dekatkan ke bibir kita, kemudian kita langsung minum. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh objek affordance. Jadi kita bisa langsung tahu kegunaannya apa. Ya, untuk scroll bar pun kita juga langsung tahu kegunaannya apa. Ketika kita geser ke atas, berarti scroll bar itu langsung menuju ke atas dan menuju ke laman yang paling atas. Dan begitu pula ketika kita scroll bar ini kita turunkan ke bawah, berarti file yang kita lihat berarti berada di paling bawah atau yang paling ujung. Dan juga untuk gambar-gambar yang lainnya ya teman-teman ya, kita bisa langsung tahu tujuannya apa dan kegunaannya pun apa. Oke, untuk constraint atau batasan ya, keterbatasan dari beberapa kemungkinan action of an object ya, untuk constraint mungkin juga digunakan untuk membatasi agar user tidak membuat kesalahan. Nah, menurut Norman ini ada 3 klasifikasi constraint di sini. Ada physical, logical, dan juga cultural. Oke, ada yang pernah melihat benda ini teman-teman? Tahu ini benda ini namanya apa? Floppy disk. Oke, floppy disk. Disket ya. Ada yang masih pakai sampai sekarang? Enggak lagi, Bu. Ada. Di rumah kalian ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, kegunaan dari floppy disk ini apa sih? Apa dong? Menyimpan data, Bu. Oke, menyimpan data. Apakah sama dengan fungsinya dengan flash disk, hard disk eksternal? Samakah? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Sama ya. Perbedaannya hanya di kapasitas penyimpanan. Ada yang tahu kapasitas penyimpanan floppy disk berapa? Kira-kira saja. Ada 1 giga kah? Nggak ada, Bu. Nggak sampai. Ada ya, nggak nyampe ya. Oke, baik teman-teman. Kalau mungkin kalian pernah mungkin melihat atau ya minimal pegang disket ini. Nah, kalian pernah memainkan yang di bagian ujung warna hitam ini nggak? Pernah nggak? Dicopotin tuh, Bu. Bisa dicopot ya? Atau bisa digeser? Ya, bisa digeser-geser ya teman-teman ya. Nah,
Maka dari itu ini adalah contoh untuk benda atau mungkin peripheral komputer yang memiliki constraint. Jadi kita tidak boleh, seharusnya ya, tidak boleh membuka yang di bagian atas yang warna hitam ini karena bagian itu adalah bagian yang sangat sensitif untuk penyimpanan data, teman-teman. Jadi sangat memungkinkan ketika kita bermain atau mungkin menyentuh ya bagian sensitif tersebut, data kita bisa langsung rusak atau hilang. Nah, karena kemudahan pengaksesan sehingga kita pun juga sangat mudah untuk merusak data tersebut. Jadi memang untuk floppy disk ini kemudian segera beralih ke flash disk ya teman-temannya, karena memang untuk penggunaannya pun dia lebih fleksibel, dia lebih kuat dalam artian dia lebih tidak gampang rusak ya. Jadi untuk flash disk ini sampai sekarang pun masih sering digunakan dan bahkan ada pula kapasitas yang lebih besar yaitu menggunakan hard disk eksternal. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk mappings. Kumpulan dari beberapa kemungkinan hubungan antar objek menunjukkan hubungan antara controls dan juga action. Kemudian ada cause and effect, steering wheel turn right, car turn right. Nah, ini adalah contoh-contohnya kalau kita mengerti dari mappings atau kontrol dari sebuah sistem. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Saya mau tanya nih ya, kenapa yang di bagian gambar yang sebelah kiri ini dianggap bad mappings, sedangkan untuk yang gambar yang paling kanan ini dianggap good mappings? Kira-kira apa teman-teman yang menyebabkan yang paling kiri ini bad mappings dan juga yang sebelah kanan ini good mappings? Bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Ini gambar kompor ya teman-teman ya. Jangan bingung ini panel apa. Kenapa yang sebelah kiri di... Oh, saya tahu, Bu. Ya? Kalau dia yang bed itu, Bu, yang gambar pertama, kita nggak tahu kalau kita nyalain yang, contohnya kita mau nyalain kompor yang di ujung kanan yang paling sudut ini, kita bakalan nyalain tombol yang mana sih gitu kan, Bu. Tapi kalau yang untuk yang good ini sesuai dengan posisi gitu, Bu. Ya. Untuk mau nyalain yang paling sudut kiri, tinggal putar yang tombol, susunan tombol yang paling sudut kiri gitu, Bu. Ada susah bilangnya. Ya, betul. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi betul teman-teman, untuk mappings di sini antara bad dan good ini disesuaikan dengan penempatan kompornya tersendiri. Jadi kita bisa langsung tahu kalau kita akan mengontrol untuk di bagian kompor bagian kanan paling atas, berarti kita tinggal putar saja untuk panel yang di paling atas juga sebelah kanan pula. Nah, jadi untuk posisi panel atau button ini sama dengan posisi kompor yang ada di sebelah kiri. Jadi untuk yang bad mappings ini kita sangat memerlukan, akhirnya kita akan sangat memerlukan adanya simbol yang membedakan antara kompor satu dengan yang lainnya. Atau mungkin diberikan warna, atau mungkin akhirnya kita hanya mencoba-coba saja. Sehingga kita untuk menggunakan kompor ini memang harus ada errornya dulu, maksudnya kita harus melakukan kesalahan dulu supaya kita kemudian akan tahu, kemudian kita memiliki attitude atau kita bisa beradaptasi dengan contohnya kompor ini, kemudian kita bisa langsung mengerti atau mungkin kemudian menghafal posisi-posisi tersebut, tetapi itu anggaplah tidak efisien. Kemudian kita beralih ke good mappings ini yang kemudian akan memberikan kemudahan kepada user dalam ya anggaplah mengakses ya atau mengoperasikan dari kompor tersebut. Nah, ini merupakan mappings yang bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Oke, kalian pernah melihat simbol ini nggak teman-teman? Apa nih? Pernah, Bu. Ya, di mana? Navigasi musik dan video mungkin, Bu. Aplikasi musik dan video. Oke.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kenapa untuk yang gambar yang paling atas itu dianggap poor mappings, sedangkan untuk yang gambar yang bawah itu dianggap sebagai good mapping? Apa perbedaannya teman-teman dan apa yang menurut kalian ini menjadi dianggap good mapping? Ada yang bisa menjelaskan? Letak. Oke, letaknya. Penempatannya. Ya, letaknya kenapa? Disesuaikan berdasarkan apa sih? Kalian lupa ini nama tombolnya apa? Yang paling kiri ini apa namanya? Yang di Good Mapping. Namanya apa? Previous. Untuk yang ke kiri, yang paling kiri ini ya namanya rewind. Ya. Kemudian untuk yang saya menjelaskan untuk yang good mapping dulu ya teman-teman ya. Untuk gambar yang good mapping ini yang paling kiri. Ini untuk rewind. Ya. Oh sorry, iya memang untuk previous. Kemudian untuk yang keduanya adalah previous. Kemudian yang ketiga ini untuk kita play atau kita bisa melihat data selanjutnya. Kemudian untuk yang paling kanan ini untuk next. Jadi yang ujung paling kiri dan ujung paling kanan ini ketika kita akan membuka file atau data yang lebih banyak lagi pilihannya. Sedangkan untuk yang di tengah ini antara yang rewind dan play ini hanya di titik mulai di titik tengah itu, jadi dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan saja. Sedangkan untuk yang ujung tadi lebih banyak range untuk kita settingnya, jadi dia lebih banyak range-nya ke kiri atau ke kanan. Nah, tetapi kita bisa melihat ada poor mappings di sini. Nah, ternyata antara poor mappings dan good mappings ini letaknya berbeda, di mana untuk good mappings ini sudah disesuaikan dengan posisi analogi kita, analogi pemikiran kita. Jadi kalau kita play, ya berarti untuk tombol yang nomor 3 ini, urutan ketiga ini. Kemudian kalau kita ingin mengundurkan satu laman saja, kita tinggal klik yang sebelah kiri ini. Tetapi kalau kita ada range yang lebih panjang lagi di belakang, kita klik untuk yang rewind, atau kita akan melihat yang range yang paling depan atau lebih maju lagi, berarti kita harus klik yang previous. Tetapi untuk yang poor mapping sini dia meletakkannya terlalu acak teman-teman, jadi tidak sesuai dengan panelnya, jadi dia untuk pengklasifikasiannya akan cukup membingungkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh untuk QuickTime, di mana kita bisa dengan mudah untuk menggeser, merewind, atau untuk melihat previous ya, tinggal geser-geser scroll bar-nya saja. Dan ini adalah contoh untuk QuickTime Player 6.3, lebih banyak panelnya daripada untuk yang 4.0 ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa untuk panel-panelnya ini pun dari secara langsung kita pun bisa langsung tahu dan otak kita bisa langsung mengerti kebutuhan atau mungkin tujuan-tujuan dari tombol-tombol tersebut. Jadi tidak akan melibatkan ambiguitas di sini karena memang sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut untuk causality. Sesuatu yang terjadi dikarenakan suatu tindakan yang telah dilakukan oleh user. Jadi ada false causality atau kesalahan yang dibuat oleh user ketika berinteraksi dengan komputer. Incorrect effect, mulai dengan unfamiliar application ketika komputer crash. Kemudian ada contoh lagi diakibatkan dari superstitious behavior, dan kemudian ada invisible effect di sini. Perintah dengan hasil yang tidak kelihatan selalu diulang-ulang. Ini contohnya ketika kita klik mouse tetapi tidak ada
reaksi yang diberikan oleh komputer. Berarti ada kesalahan dari apa yang kita berikan tindakan kepada komputer. Bisa saja panel yang kita klik itu salah, atau tidak sesuai, atau bahkan dia tidak memberikan reaksi sama sekali, tetapi sebenarnya yang kita klik itu sudah benar. Nah, jadi ada computer crisis di sini. Kemudian untuk transfer effect, user memindahkan pola pikir dan pembelajarannya dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Jadi untuk adaptasi di sini biasanya user akan menyesuaikan ya pola pikir dari pembelajaran yang lama ke sistem yang baru. Positive transfer, pembelajaran pada sistem yang lama dapat diterapkan pada sistem yang baru. Nah, ini jadi tidak banyak yang perlu dipelajari dari sistem yang baru karena attitude dari pembelajaran yang lama sudah terbentuk. Kemudian untuk negative transfer, ini pembelajaran pada sistem yang lama ini tidak cocok atau terdapat konflik sehingga di sistem yang baru ini banyak perbedaan. Jadi kita untuk user memerlukan beberapa adaptasi lagi untuk menyesuaikan di sistem yang baru. Oke, idioms. Ini sering sekali kita lihat. Sebenarnya simbol-simbol atau mungkin icon itu tidak secara tertulis, tidak secara formal itu ditetapkan sebagai tombol A, tombol B, tombol C, ataupun yang lain sebagainya. Tetapi dia termasuk idiom yang memang sudah diterima secara umum. Jangan sampai nanti ketika kalian menjadi developer itu ingin mengubah atau memberikan inovasi yang mengakibatkan perubahan yang sangat drastis kepada idiom-idiom yang sudah diterima secara umum. Contohnya nih ya, kalian pernah melihat atau sering ya pastinya sering melihat tanda atau tombol silang atau X. Bu, saya mau membuat sesuatu yang baru. Saya akan membuat tombol X ini menjadi tombol open. Bisa diaplikasikan? Bisa. Bisa diterima secara umum? Tidak. Ya. Jadi kalian nanti kalau seumpama menjadi developer jangan melihat dari subjektivitas dari diri kalian sendiri. Ya, kita harus melihat idiom-idiom ini apakah sudah diterima secara umum ataukah simbol ini belum banyak yang mengerti. Nah, itu bisa jadi kalian berikan inovasi di sana. Tetapi apabila idiom ini sudah diterima secara umum dan bisa diaplikasikan secara umum pula, jangan sekali-sekali kalian merubah idiom tersebut. Ya. Kalau gambar rumah berarti dia back home atau back to home. Jadi jangan membuat gambar-gambar yang lain yang kemudian akan memberikan ambiguitas dari suatu antarmuka ya. Contohnya untuk red berarti bahaya. Warna merah itu ada notifikasi seperti ada bahaya, stop, dilarang, deny, gagal, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk warna hijau biasanya oke, bisa berhasil atau ready, ya. Kemudian save dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang itu memang terlihat aman itu biasanya diberikan warna green atau hijau. Kalau memang itu tindakan yang fatal atau bahaya biasanya warnanya merah. Kalau orange atau kuning biasanya digunakan untuk apa teman-teman? Ada yang tahu? Warning. Oke, warning. Warning itu biasanya menggunakan warna kuning atau kalau tidak mungkin agak warna ke orange gitu ya. Kalau warna biru apa teman-teman biasanya? Suatu keberhasilan gitu, Oke. successful. Suatu keberhasilan bisa jadi itu antara green dan biru biasanya sering digunakan untuk keberhasilan atau mungkin suatu tindakan yang aman gitu ya. Tetapi terkadang warna biru ini sering digunakan kalau kita membuka Microsoft Office, digunakan untuk tanda tanya ya teman-teman ya, kalau kita butuh help atau kita butuh informasi. Nah, di sana. Kemudian ada idioms juga yang berbeda. Jadi tidak semua idioms itu sesuai dengan diterima secara umum, secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada idioms yang memang ada culturalnya. Untuk Amerika, untuk switch lampu, ketika dia klik yang bawah itu dianggap off.
Kalau di Britain, ketika kita klik down itu berarti on. Nah, kalau di kamar kalian nih, untuk menyalakan lampu, klik apa nih? Atas atau bawah? Ke atas. Ke atas. Oke, tapi pernah melihat ada yang untuk meng-on-kan lampu itu klik bawah? Pernahkah kalian Pernah. menjumpai? Pernah. Nah, Pernah, Bu. itu dia. Berarti kalau di Indonesia tergantung siapa? Tukangnya ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Oh, oke. Iya, tergantung tukangnya. Nah, tergantung tukangnya. Kadang malah mungkin yang sebenarnya dia switch-nya itu atas bawah bisa diubah jadi kiri kanan. Itu juga ada, teman-teman. Ya, saya juga pernah melihat. Ada ya yang pernah melihat itu jadi kiri kanan? Ada, Bu. Ada, Nah, ada. Ada. Kita merasa kebingungan nggak, teman-teman? Kita asal klik saja ya kemudian ya? Iya tidak? Iya, Bu. Iya, asal Coba-coba aja, itu ya. betul. Karena kadang kita waktu, saya yakin ya kalian waktu masih kecil sering mainan switch lampu ya. Mati hidup ya nggak? Iya, Ya, Bu. sering mainan itu Dong. ya. Asik ya mainan itu ya. Itu kayak stress release gitu ya kalau sekarang ya. Itu merupakan idiom sebenarnya, tetapi di Indonesia ternyata hal itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi hal yang terlalu penting. Karena tombol itu pilihannya hanya ada 2 saja, kanan kiri atau atas bawah, sehingga kita tidak menjadi hal yang krusial ya. Kalau mau pencet yang atas ya berarti ketika memang itu nyala ya sudah berarti memang nyala. Tetapi kita tidak pernah diribetkan atau tidak pernah dibuat mungkin tidak nyaman ya dengan hal tersebut, karena memang kita di Indonesia memang sudah terbiasa dengan hal itu, jadi tidak menjadi masalah itu ya. Jadi idioms untuk switch lampu ini ketika diaplikasikan di Indonesia tidak berlaku ya. Jadi seperti itu, uniknya Indonesia seperti itu. Perubahan itu selalu ada. Oke, kita lanjut lagi untuk individual differences. Tidak ada sistem yang dapat melayani setiap orang. Jadi developer biasanya akan melihat secara rata-rata saja. Biasanya ketika kita berinteraksi dengan antarmuka seperti ini, lalu tindakan berikutnya oleh user itu apa. Jadi kita tidak bisa untuk melihat atau mungkin wawancara satu persatu. Si A pengen seperti apa antarmukanya, lalu si B seperti apa. Itu tidak bisa sama, teman-teman. Jadi memang kita harus mengambil jalan tengahnya atau mungkin win-win solution-nya. Atau mungkin ketika kita membuat antarmuka yang bisa menerima dari antarmuka yang kita desain itu mungkin hanya 95%, sedangkan untuk yang 5 ini kompromi. Kompromi ini maksudnya adalah dia memerlukan adaptasi untuk memberikan tindakan pada antarmuka. Jadi dia memerlukan pembelajaran lagi, training mungkin, atau mungkin kalian pernah contohnya nih, kalian mungkin pernah membantu orang tua kalian menjelaskan fungsi WhatsApp itu apa. Pernah ya? Awal-awal itu ya? Pernah. Susah nggak menjelaskan? Susah nggak? Susah. Susah. Nah, yang dasar dulu deh. Kalian bagaimana menjelaskan perbedaan antara pulsa dengan kuota? Gimana nih yang pernah menjelaskan ke orang tua kalian? Bedanya apa? Pulsa yang buat beli kuotanya, Bu. Karena ada orang tua yang, bahkan mungkin orang tua saya, tadi sudah beli pulsa, tetapi kenapa pulsanya langsung hilang? Lalu saya menjelaskan, itu tadi untuk kuota, karena saya sudah mendaftarkan kuota. Kuota itu apa? Kan saya belinya pulsa, bukan kuota. Nah, ini tolong teman-teman saya juga tolong dibantu. Ketika saya nanti ditanya oleh orang tua juga, bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Kira-kira gimana teman-teman? Saya butuh sharing nih. Ada yang pernah menjelaskan ke orang tua? Kalau saya tuh malah jawabnya begini. Kalau pulsa tuh diibaratkan adalah uang, tapi uangnya itu dalam bentuk elektronik gitu loh, Bu. Terus kalau misalnya kuota itu tuh gimana ya? Fasilitas? Bisa jadi. Bingung ya? Terus tapi, apa dong? Kuota tapi apa dong? fasilitasnya kayak membutuhkan internet gitu. Oke. Lalu orang tua sudah bisa menerima dari penjelasanmu? Enggak?
Belum tentu. Belum tentu, iya betul sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang saya maksud 5% ini kompromi adalah hal-hal yang seperti itu. Orang IT itu sangat mengenal istilah-istilah seperti kuota atau mungkin bandwidth atau mungkin kecepatan dari pengaksesan dan lain sebagainya. Itu kita sangat perlu memilih kata yang tepat ketika kita menjelaskan ke orang yang awam. Jangan menggunakan kata bandwidth, ya. Jangan menggunakan kata apa lagi kira-kira yang susah. Mungkin ada beberapa, ya mungkin ada istilah-istilah lain yang kemudian, mungkin storage. Kenapa HP orang tua kalian itu sering full memorinya? Kalian menjelaskannya gimana, teman-teman? Sharing coba menjelaskan kenapa HP orang tua kalian itu full, kemudian tanya kepada kalian, ini kenapa kok sering nge-hang? Kenapa full? Lalu penjelasan kalian apa? Jawabnya sih karena memori yang ada di dalamnya itu sudah Jangan tidak pakai kata bisa memori, coba. menampung. Apa dong? Tempat penyimpanan, Bu. Nah, bisa. Tempat penyimpanan, lalu tempat penyimpanannya penuh, gitu. Iya, Bu. Ya, Bu. Penuh karena apa? Karena foto-foto. Foto terutama ini ya, yang dari WA grup itu ya, pasti orang tua kalian pasti banyak WA Iya, Bu, grupnya ya. banyak Waduh, itu Aduh. kacau sekali ya. Kita Kan kalau foto. lihat mungkin di handphone orang tua kita itu grup banyak sekali, tapi tidak pernah dibuka ya. Iya, Bu. Nah, itu terkadang WhatsApp itu harusnya disetting dulu kalau kita mau download, mending manually download saja. Mungkin kalian bisa membantu orang tua kalian seumpama memorinya terlalu full di sana, kalian bisa buka setting untuk WhatsApp. Jadi untuk download dia harus klik dulu download ya terlebih dahulu, kemudian dia baru bisa mengunduh. Tapi ada pula yang memang ketika memang baru saja install WhatsApp, dia defaultnya langsung terdownload semua ya teman-teman ya. Wah itu full sekali tuh video-video, waduh yang nggak penting itu ya teman-teman ya. Kadang itu yang membuat tempat penyimpanan ya, anggaplah tempat penyimpanan itu full. Nah, bahasa kalian itu harus menggunakan bahasa awam, jangan menggunakan memori, storage, MMC, apalagi SIM card, nggak ngerti. Mereka nggak ngerti teman-teman. Jadi kesulitannya adalah kita harus mencari kata untuk menjembatani penjelasan kita. Jadi terkadang memang sulitnya orang IT seperti itu teman-teman. Jadi anggaplah kita mencari kosakata yang lebih umum untuk penyampaian tersebut. Nah, ini penting kalau kalian nanti menjadi developer karena klien kalian nanti bisa jadi tidak tahu apa yang dia butuhkan. Tidak tahu tujuan antarmukanya itu untuk apa, dan tidak tahu bahkan panel-panel yang dibutuhkan atau fitur yang dibutuhkan itu apa. Nah, posisi kalian nanti di situ teman-teman untuk menjelaskan. Jadi mereka tidak mengerti tentang storage, mereka tidak mengerti tentang basis data, mereka tidak mengerti tentang hal-hal krusial yang tidak terlihat, gitu ya. Karena untuk klien yang penting kita bisa melihat antar mukanya. Masa bodoh dengan coding di dalamnya, entah itu kalian sampai tidak tidur 3 malam atau 4 malam, itu tidak ada hubungannya dengan klien. Klien hanya melihat barang yang saya pesan itu jadi sesuai. Sudah begitu saja. Jadi kalian akan membuang-buang waktu ketika kalian menjelaskan hal-hal detail krusial yang kemudian itu sangat sensitif untuk bahkan mungkin untuk perasaan kalian sendiri, seakan-akan itu mungkin dianggap sepele. Nah, jangan sampai itu pun juga disampaikan teman-teman. Jadi untuk developer nanti memang memerlukan kosakata yang umum supaya bisa lebih diterima oleh klien atau user profile-nya nanti. Jangan tanya user profile ini nanti siapa ya, Pak, Bu, jangan. Nggak ngerti mereka user profile itu apa. Jadi tanya saja ini nanti digunakan oleh siapa.
oleh kalangan umum, oleh mahasiswa kah? Atau ini mungkin pembelajaran untuk anak SD, berarti nanti user profile-nya anak SD. Ya, jadi pinter-pinternya developernya lah nanti untuk mengulik informasi sehingga kita bisa membuat inti dari goal dari antarmuka tersebut itu apa ya. Nah, ini tugas besar developer ketika sebelum mengaplikasikan atau sebelum membuat antarmuka itu jadi gitu ya. Jadi ada prototipe yang harus dilewati di sana. Kemudian ada beberapa user profile yang harus kita pelajari juga ya, teman-teman ya. Kemudian untuk contoh ada font size. Font size dari WhatsApp-nya orang tua kalian seberapa, teman-teman? Besarkah atau kecil? Besar, Bu. Besar ya, luar biasa Normal, Bu. besarnya. Bahkan kita sering scrollnya harus beberapa kali untuk melihat dalam satu kalimat gitu ya. Nah, kemudian ada line thickness, color. Ini yang cukup krusial juga, yang ada hubungannya dengan visibility karena dia bisa langsung dilihat oleh indera penglihatan kita. Jadi disesuaikan apa yang dibutuhkan. Nah, mungkin HP-HP yang baru ya itu ada brightness yang memang disesuaikan secara auto. Jadi dia disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya dia agak gelap, dia bisa langsung memberikan informasi bahwa dia membutuhkan cahaya yang lebih banyak lagi. Berarti dia bisa lebih bright lagi. Atau mungkin ketika dia berada kebalik ya, yang ada di dalam ruangan biasanya dia akan lebih redup. Kemudian ketika kita berada di luar ruangan biasanya dia lebih bercahaya atau lebih bright. Nah, itu adalah contoh-contoh dari inovasi visibility yang ada di mobile phone. Kalian punya digital watch, jam tangan digital, atau yang masih analog nih? Atau semi analog dan digital? Hah? Ada ya? Ketika kalian beli, kalian sudah langsung tahu tombol itu untuk apa? Tombol-tombol yang banyak itu untuk apa? Sudah langsung tahu? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Saya yakin belum. Kenapa? Kenapa bisa digital watch sampai sekarang tidak banyak yang tahu untuk tombol-tombolnya itu seperti apa? Kenapa? Minim tempat itunya, Bu, buat jelasinnya, Bu. Oh, harus ada penjelasannya ya. Terus Ya, kira-kira misalnya kan apa lagi? Nggak jadi, Bu. Hah? Oke, yang lainnya. Kenapa sih untuk yang digital watch ini kita sulit untuk mengetahui sebenarnya tombolnya untuk apa? Sebelum kita pencet loh ya. Jangan dicoba dulu. Kita lihat saja deh, kayak anggaplah kita lihat di toko jam tangan. Kita lagi pilih-pilih nih. Kita langsung tahukah itu tombolnya untuk apa? Kalau seumpama kita tidak tahu, ya, kenapa kita tidak tahu, teman-teman? Sedangkan kalau kita melihat mungkin ini yang biasa kita gunakan sebenarnya di HP-HP Nokia itu, teman-teman, yang lama itu kita bisa langsung tahu itu tombolnya untuk apa. Tanpa kita sebelumnya mungkin belum pernah berinteraksi dengan mobile phone tersebut. Tetapi kenapa di digital watch ini kita sulit untuk mengetahui, teman-teman? Haruskah ada simbol di sana? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke. Mungkin yang belum kalian pahami di sini ya, ternyata untuk digital watch atau jam tangan digital ini mereka tidak memiliki konsistensi dalam penempatan tombol. Iya atau tidak? Iya, Bu. Betul, ya. Ya, Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, itu bikin kita bingung nggak? Bingung. Kita harus apa? Coba-coba gitu ya. Nah, kita harus coba-coba. Padahal kita nggak bisa kembaliin lagi ke awal ya. Karena kita harus coba-coba dulu. Atau mungkin ketika kita beli, ya kita langsung tanya saja ke pegawai tokonya, toko jamnya ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, digital watch ini tidak memiliki konsistensi, teman-teman. Kecuali kalau mungkin kita bisa lihat di jam tangan yang paling tengah ini ya.
kita bisa melihat ada tombol warna merah di sini. Ya paling tidak untuk warna merah itu untuk mematikan kah atau apa ya, kita hanya bisa menebak-nebak itu saja teman-teman. Sedangkan kita sebenarnya dalam melihat digital watch seperti ini, kita memerlukan ada fail atau error dulu. Kita harus salah pencet dulu, kita harus klik sana sini dulu untuk melihat fungsinya apa. Nah, ini sama halnya dengan yang bad mapping tadi teman-teman, yang kompor yang sebelah kiri itu tadi teman-teman. Karena kita memang memerlukan mencoba, trial and error di sini harus ada trial and error sehingga kita bisa kemudian beradaptasi dan memiliki attitude tersendiri untuk mengoperasikan digital watch ini, ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk contoh digital watch ini, kalau kita kembali lagi untuk kembali ke ini ya, di affordance, constraint, transfer cultural, dan juga individual, ini kita bisa membagi-bagi dalam suatu klasifikasi, teman-teman. Untuk affordance, biasanya mempunyai buttons untuk ditekan, tapi fungsinya tidak jelas. Ya, ada kemampuan di sana, ada tombol di sana, tetapi kita tidak tahu tombol itu untuk apa, kecuali kita harus ada trial and error-nya dulu. Ya. Kemudian constraint and mapping tidak diketahui oleh user, biasanya tidak diketahui juga dengan jelas relasi antara button, kemungkinan tindakan dan hasilnya itu nanti seperti apa, ya harus kita coba. Constraint-nya itu, batasannya itu. Kemudian transfer of training, sedikit relasi dengan jam analog, karena sekarang jam analog sudah mungkin masih banyak ya yang masih menggunakan analog, tetapi terkadang sudah semi analog dan semi digital yang seperti kita lihat di jam yang paling tengah ini teman-teman. Nah, kemudian untuk cultural idiom, beberapa controls dan functions dapat diterima oleh orang banyak. Oke lah, untuk jarumnya kita bisa tahu ini jarum untuk melihat dari per jamnya, per menitnya, per detiknya gitu ya. Itu untuk cultural idiom, dan juga untuk angka-angkanya. Posisi angkanya pun kita bisa langsung tahu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian individual differences. Jam tangan untuk remaja itu bisa dipakai oleh orang tua atau bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi sebenarnya ini pun juga oke loh kalau dipakai oleh orang tua kalian gitu ya. Jadi sebenarnya dari digital watch ini tidak ada, secara jelas tidak ada batasan untuk penggunaan jam ya. Tetapi kalau untuk jam anak-anak pastinya dibedakan ya teman-temannya. Jadi di sini dituliskan bahwa untuk jam jam tangan remaja dengan yang orang tua itu bisa digunakan. Oke, ini saya lanjut saja. Oke, menurut Seiderman dari tahun 2005, teman-teman boleh ya mengambil beberapa sumber dari yang di luar dari yang saya berikan di slide ini ya. Nah, tetapi untuk interface design principles ini di sini ada 8. Kalian tidak harus menghafal semuanya, tetapi paling tidak yang saya jelaskan ini kalian sudah paham ya. Intinya itu. Nah, ini dia teman-teman konsistensi yang tadi saya bahas di digital watch tadi. Dia tidak memiliki konsistensi dalam buttonnya. Nah, konsistensi itu apa sih? Ketika simbol atau mungkin sistem yang memiliki konsistensi yang baik gitu ya, dia akan lebih mudah digunakan dan dipelajari tanpa harus ada penjelasan, tanpa harus ada kita melakukan trial and error gitu ya, itu akan wasting time. Kemudian konsistensi itu bisa dari internal dan eksternal. Contohnya Microsoft Office ya. Pasti teman-teman di sini memiliki versi Microsoft Office yang bervariasi, yang memiliki tidak sama semua lah. Oke, Microsoft Office di sini masih ada yang menggunakan yang 2003 kah? Masih ada? Tidak ada. Yang 365? Microsoft 365? Ada yang pakai? Tidak ada. Microsoft Office 2010 ada yang pakai? Pasti ada nih yang 2010.
Ada ya? Yang 2010 ini kalau kita bandingkan dengan interface Microsoft Office yang sebelumnya, bagus atau gimana? Yang Microsoft Office Word, teman-teman. Yang Microsoft Office Word yang 2010 ada yang pakai ya? Ada, Bu. Ya. Kita bandingkan dengan Microsoft Office Word yang sebelumnya. Interface-nya bagus yang mana? 2010, Bu. 2010. Oke. Kalau saya lebih bagus yang sebelumnya. Ya, jadi untuk dari sisi interface antara bagus atau tidaknya, atau kita bisa melihat dari estetikanya, itu tergantung dari user profile-nya. Tetapi kembali lagi untuk konsistensi, Microsoft Office Word itu yang namanya kita mau save, ya kita langsung shortcut saja Ctrl S atau kita klik file. Untuk save as dan save ini tidak mungkin dia pindah ke tombol atau menu yang di insert atau mungkin yang di layout atau pindah lagi ke references. Tidak ya teman-teman ya. Jadi dari dulu sampai sekarang Microsoft Office ini dalam pengoperasiannya itu selalu sama. Oleh karena itu kita sampai sekarang untuk yang Windows ya, bukan yang Mac ya. Untuk yang Windows, kenapa sampai sekarang kita semua atau dari beberapa orang masih setia menggunakan Microsoft Office karena dia memiliki konsistensi, karena dia memiliki visibility yang bisa diterima oleh mata kita, karena dia memiliki simplicity, kesederhanaan dalam penempatan tombol itu kita anggap sederhana dan memang kita sudah mengerti dengan jelas tombol-tombol tersebut itu nanti akan menghasilkan apa. Dan bahkan di Microsoft Office Word itu ada beberapa idiom yang sampai sekarang kita langsung tahu teman-teman. Kalian masih ingat idiom atau icon open file atau open folder? Gambarnya seperti apa teman-teman? Kayak ada folder warna kuning terbuka itu ya? Iya, Bu. Nah, sampai sekarang kita langsung tahu lah, atau minimal tanpa warna lah. Itu kita bisa langsung tahu itu folder tombol apa gitu ya. Kemudian tombol save itu bentuknya apa? Simbolnya apa? Disket, Bu. Disket, floppy disk ya. Sampai sekarang itu masih digunakan. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian akan membuat user itu semakin nyaman, semakin terbiasa, kemudian dia akan semakin semakin percaya kepada Microsoft Office. Dia bisa membantu pekerjaan saya, dia sangat bisa membantu saya untuk menyelesaikan laporan atau tugas gitu ya. Kita nggak mungkin loh, seumpama kita punya laporan gitu ya, ada tugas, kita coba-coba gitu ya untuk menggunakan aplikasi lain atau program lain. Kecuali kalau kita memang pas memang ingin mencari program lain, tetapi ketika memang itu ada deadline, ya kita langsung pakai saja yang sudah ada di komputer kita, Microsoft Office, PowerPoint, Microsoft Word dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Word, commands, action harus mempunyai efek yang sama dalam berbagai situasi, sehingga user dapat memprediksi hasil dari apa yang dilakukan. Copy paste, kita sudah tahu itu artinya apa, cut itu artinya apa, Ctrl Z itu apa, Ctrl F itu apa, H itu apa, kita langsung sudah tahu. Bahasa dan terminologi, kalau kita menggunakan, kita membuat website gitu ya, website dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu jangan digabung dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti itu ya. Kita harus menggunakan satu bahasa, untuk layoutnya juga kita harus sesuaikan juga untuk grafiknya. Jangan terlalu banyak animasi, jangan terlalu banyak video, supaya inti dari apa yang akan kita sampaikan itu tidak terdistrak atau tidak terganggu oleh elemen-elemen multimedia yang lainnya. Oke, untuk external inconsistency,
Example, ini untuk phone, kita sering lihat di HP-HP Nokia zaman dulu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kalkulator bentuknya seperti ini, dan bahkan hingga sekarang kita sudah tahu posisi kalkulator untuk tombol-tombolnya seperti apa. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah terrecord di otak kita untuk pencetan atau tombol seperti ini, posisi-posisi seperti ini sudah langsung kita paham. Nah, ini adalah contoh untuk shortcut di Microsoft Office ya, atau mungkin bisa di beberapa program lainnya pun juga menggunakan beberapa shortcut ini. Saya next saja. Oke. Untuk universal usability, dibutuhkan pengertian akan profiles of user. Kita harus tahu dulu usernya siapa. User khusus kah atau user secara umum kah? Ya. Apakah ini bisa diterima oleh semua kalangan? Apakah ini hanya bisa diterima oleh beberapa kalangan saja? Kemudian feedback. Keep user informed about what is happening. Kalau kita klik delete, biasanya ada excuse atau notifikasi apakah Anda benar-benar ingin menghapus file tersebut gitu ya. Tetapi ada juga beberapa Windows yang kemudian ketika kita klik delete ya langsung hilang. Langsung hilang. Nah, sejauh ini menurut saya Windows yang paling apa ya, dianggap paling berhasil, dianggap paling mumpuni itu Windows 7. Walaupun Windows 7 sekarang sudah nonaktifkan ya teman-teman, yang sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa mengupdate Windows 7 lagi, tetapi menurut saya itu adalah Windows yang sangat baik. Nah, kalau menurut kalian Windows yang gagal apa nih teman-teman? Windows yang gagal apa? Ada yang tahu? Windows yang gagal itu kalian mungkin pernah. Vista. Iya, betul, Vista. Pernah menggunakan Vista? Pernah, Bu. Apa itu yang menurut kalian anggaplah bad Windows, itu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Vista itu dianggap gagal? Vista itu baru-baru ada itu ketika saya masuk S1 teman-teman. Waktu saya masih baru sekali, ya mungkin semester 1, semester 2, saya beli laptop. Ketika kita beli laptop biasanya Windows-nya sudah terinstall Windows yang paling baru ya. Dan saat itu saya mendapatkan Vista, di mana saya adalah mahasiswa informatika yang masih baru. Ketika mahasiswa informatika membutuhkan beberapa program untuk diinstal, ternyata Windows Vista ini sering tidak kompatibel oleh program-program tersebut. Saya sebagai mahasiswa baru di situ, ketika itu langsung panik. Bagaimana ini? Kenapa tidak bisa? Saya harus melakukan apa? Dan ternyata memang untuk Vista ini kasus khusus, ada program untuk Vista. Dia tidak bisa langsung dianggaplah secara rata-rata seperti tadi ya teman-teman ya, 95% itu dianggap rata-rata bisa menggunakan, tetapi untuk Vista ini tidak semua bisa merasa nyaman, merasa aman. Akhirnya ketika saya membeli laptop baru tersebut, saya langsung pindah ke Windows yang saya inginkan, atau sempat saya partisi antara Windows apa itu, saya lupa Windows apa itu ya dengan Vista. Nah itu saya partisi di sana. Nah itu memungkinkan untuk kita beralih ke Windows yang lain. Oke, untuk feedback ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika ada notifikasi di sana itu sangat membantu user untuk melihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus diklik, entah itu next, cancel, atau approve gitu ya. Saya mau tanya nih, kalau kalian mau install program, kalian tinggal next saja, apakah kalian membaca itu aturan-aturannya? Next saja? Kadang baca, Bu. Gak ada yang baca? Nggak ada, Aku Bu. baca. Jarang, Bu. Kenapa nggak Kadang, Bu. dibaca? Kadang Kelamaan aja. mungkin, Bu. Karena pusing Bu lihatnya banyak sekali, itu nggak tahu, nggak ngerti artinya apa. Yang penting saya next aja, saya berhasil install, selesai. Ya atau ya?
Ya, Betul, Bu. Iya ya, Bu. Iya ya. Ya aja ya. Yang penting saya sudah berhasil kok install. Yang penting entah itu berbayar atau tidak, selama ada keygennya, saya aman gitu. Aman ya kalau sudah ada keygennya ya. Ya, wah ibunya tahu aja. iya saya tahu karena saya pernah jadi mahasiswa ya teman-teman ya. Kita sudah pernah mengalami itu semua. Saya bahkan pernah mengalami gimana paniknya ketika saya tidak memiliki keygen, tidak memiliki serial number-nya, saya harus mengupdate lagi. Dan zaman dulu itu tidak dulu sekali ya teman-teman ya. Saya waktu itu kuliahnya masih sekitar 2010-2008 ya. Nah, waktu itu masih boomingnya antivirus teman-teman. Jadi kita heboh sekali ketika ada antivirus yang sudah diupdate, kita harus ke rental atau mungkin ke warnet, kita harus update lagi. Nah, itu berbayar dulu teman-teman. Kita harus bayar penjaga warnetnya mungkin 1.000 atau 2.000. Nah, itu dulu seperti itu. Jadi memang dinamika IT itu sampai sekarang pun masih berkembang dan banyak sekali perubahan-perubahan di sana. Nah, seperti halnya ketika kita berinteraksi dengan komputer. Nah, ini adalah contoh untuk Microsoft Outlook ketika dia memberikan notifikasi atau feedback. Ini hanya contoh saja. Feedback harus menunjukkan jawaban yang as specific as possible, yang cepat, yang tepat. Ya, usahakan menarik perhatian. Berikan warna kuning untuk supaya dia langsung tahu, atau pop up ya, biasanya pop up ya langsung di depan, di tengah. Kita tidak bisa melakukan aktivitas lain ketika sudah ada pop up tersebut. Kita harus klik salah satu button yang ada di sana, klik OK mungkin atau klik cancel. Hindari kalimat yang menyinggung perasaan dan warna atau suara yang mengganggu. Jangan berikan suara yang terlalu panjang dan range-nya terlalu panjang, cukup seperti tanda tombol ketika diklik saja. Nah, ini adalah contoh untuk Visual C++ ketika ada error acute. Seperti ini ya, langsung ada pop-up di sini. Kita tidak bisa melakukan aktivitas lain ketika ada pop-up ini, kecuali kita harus klik close atau tanda silang tersebut atau klik OK. Exits. Atur workflow menjadi urutan yang benar. Mulai dari start, middle, end, gitu ya. Beri peringatan tentang segala macam input information yang di-save. Kalau itu sudah save, berarti ada notifikasi juga. Kalau kalian kehilangan file tersebut, seharusnya sudah ada notifikasi itu pula. Exit itu biasanya menggunakan cancel button, undo, quit, default gitu ya. Default itu berarti kita kembali ke settingan awal ya, restoring to known state. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya sudah ada atau tidak ya teman-teman ya. Ini dishwasher, jadi kalian tidak perlu cuci piring, tidak perlu cuci bekas tempat minum, sendok, garpu, nggak perlu. Jadi dengan dishwasher ini kalian bisa mencuci tanpa harus mencuci secara manual, dia langsung otomatis. Tetapi sampai sekarang pun saya kurang tahu ya tekniknya di dalam seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Tetapi mungkin di Indonesia belum ada ya. Nah, hanya sebagai contoh saja. Prevent errors, good design, gunakan constraint. User sulit atau sedikit membuat kesalahan dalam menjalankan proses. Berikan batasan supaya user itu tidak melakukan kesalahan yang terlalu banyak, teman-teman. Jadi ada menu selection daripada form fill in. Contoh nih, kalian pernah mungkin booking tiket pesawat lah, atau mungkin tiket kereta api, atau mungkin booking hotel. Nah, itu biasanya untuk antarmukanya kita langsung dihadapkan untuk date-nya. Langsung ada kalender ya teman-teman ya. Ada kalendernya di sana. Kalau kita membandingkan, kita tinggal klik kalender sesuai dengan tanggal yang kita inginkan, dibandingkan dengan yang form fill in. Jadi kita menginputkan tanggal 3 Juli 2021, strip, lalu hingga atau mungkin sampai dengan tanggal 20, bla bla bla. Padahal terkadang kita kebingungan untuk menuliskan tanggal itu. Untuk bulan itu menggunakan angka atau
atau cukup menuliskan Juli, Juni, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggabungan, apakah kita menggunakan strip atau tanda garis miring gitu ya. Nah, itu akan sangat memberikan ambiguitas terhadap antarmuka. Ya, jadi lebih baik ada prevent error di sana. Jangan sampai user melakukan error, sehingga kita cukup memberikan interface berupa kalender. Jadi kita tinggal usernya pun juga cukup mudah untuk memilih, tinggal geser-geser saja untuk bulannya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Designing for errors, buat error dapat dideteksi. Jadi ada feedback di sana, ada action yang harus dilakukan, ada evaluasi goal-nya. Kurangi hal-hal yang memungkinkan user itu melakukan slips. Disederhanakan ya, disederhanakan untuk antarmukanya. Kurangi hal-hal yang memungkinkan. Jadi slips ini contohnya ketika kita akan mendaftar email baru, kita akan membuat email baru. Kita tidak bisa melompati step kedua kalau kita tidak mengisi yang step kedua terlebih dahulu untuk maju ke step yang ketiga. Kan biasanya untuk pembuatan email itu ada tahapannya ya teman-teman, ya ada 1, 2, 3 itu ya, ada lamannya itu masing-masing. Nah itu memang dibikin short term memory supaya kita tidak dibingungkan dengan halaman yang terlalu panjang, terlalu banyak ke bawah gitu ya. Jadi dibikin per step. Nah kita tidak bisa langsung lompat ke step ketiga kalau kita belum menyelesaikan yang step pertama dan step kedua. Jadi mengurangi slip. Kurangi hal-hal yang memungkinkan untuk melakukan kesalahan, kurangi konsekuensi error. Kalau error ya jangan langsung terhapus semua lah ya, kita bisa nangis, jadi bisa di-undo saja kalau seumpama error. Salah langsung terhapus semua codingnya, wah, itu nanti pasti kalian akan kesulitan. General rules for error prevention. Berjaga-jaga dari kesalahan sebelum terjadi, bisa mendeteksi atau mengkoreksi, kemudian user mengkoreksi kesalahan yang bisa digunakan. Mungkin ada feedback di sana, ada undo di sana, gitu ya. Capture errors, kemudian ada loss of activation, dan juga ada descriptions error. Oke, ini saya lanjutkan saja. Nah, ini teman-teman, pasti kalian sudah tahu nih icon-iconnya untuk apa saja ya. Ini adalah short term memory yang bisa kita gunakan. Kita langsung tahu sih icon ini untuk apa dan tujuannya apa. Kita tidak mungkin ada ambiguitas di sini ya, karena Microsoft Office sudah membuat attitude yang membuat kita bisa langsung adaptasi dengan icon-icon ini. Nah, gambarkan input format menggunakan contoh dan beri default. Ini saya lanjut saja. Oh, sudah selesai. Nah, untuk additional guidelines, mengetahui basic interface design guidelines hanyalah awal dari designing a good interface. Masih ada beberapa guidelines untuk graphical screen design dan juga interface komponen. Nah, general screen layout, ada legibility, ada readability, ada icon di sana, color, pewarnaan ya. Ini yang ada hubungannya dengan layout screen di sana. Kemudian untuk interface komponen ini ada animation, audio, video, dan automation. Nah, ini adalah elemen-elemen multimedia ya teman-teman yang bisa kita gunakan di interface yang akan kita bangun. Oke, baik teman-teman. Materi hari ini selesai. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelaskah? Jelas, Bu. Belum ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Apabila tidak ada pertanyaan ya, saya tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi di WA Group. Silakan kalau kalian ingin bertanya atau berdiskusi. Materi hari ini selesai. Apabila tidak ada pertanyaan, kuliah akan saya akhiri. Selamat beraktivitas, selamat siang, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Ya.